Halo semuanya, balik lagi sama gue Wongki di sini. Kali ini gue mau review si Samsung Galaxy Note 10 Lite ya. Ini BTW HP-nya udah gue pakai sebagai secondary driver gue beberapa hari ke belakang. Sorry kalau videonya agak telat sedikit ya. Harusnya kemarin gue udah upload video reviewnya, tapi baru hari ini gue upload. Ini dia HP-nya teman-teman. Samsung Galaxy Note 10 Lite ini masih enak banget buat harian. Ditambah dia juga chipsetnya, walaupun ini chipset jadul, Exynos 9810 ya, sama kayak si chipset Samsung Note 9 yang buat gue pakai ngerekam sekarang. Dia buat harian masih enak banget ya, masih smooth, walaupun layarnya juga ini masih 60 Hz ya, karena dia layarnya sendiri 6,7 inch nih, cukup gede ya. Udah Super AMOLED seperti biasa khas Samsung. Oke, nanti juga kita bakal tes kualitas layarnya juga. Terus ditambah di sini teman-teman, ternyata dia update itu udah paling terakhir ya. Kemarin gue coba cek software update. Dia untuk One UI-nya mentok di 5.1 sama Android-nya di Android 13 teman-teman. Nah, ini dia mentok di Android 13, One UI-nya 5.1. Untuk harian sih ini enak ya teman-teman, baik lagi seperti awal gue bilang, dan dia juga baterainya 4500 mAh. Ini masih kuat SOT 6 jaman lebih. Dan ditambah dia bisa support fast charging 25 watt ya. Kalau kalian punya charger yang support 25 watt, ini ngecasnya cukup cepat. Walaupun mungkin tetap butuh waktu sejaman ya. Oke, sebelum lama-lama lagi langsung kita tes saja. Kita tes layar, speaker, tes gaming, sama nanti hasil kameranya di akhir sebelum kesimpulan video. Check it out. Oke teman-teman, ini dia HP-nya ya, Samsung Galaxy Note 10 Lite. Sebelum kita tes layar dan lain-lain, gue mau kasih tunjuk ke kalian hasil Antutunya. Dia dapat di skor 400 ribuan ya. Oke, dengan skor 400 ribuan tadi itu buat harian masih enak banget sih teman-teman. Oke, terus juga di sini dia ada NFC ya seperti biasa. Kita langsung pakai aplikasi cek saldo. NFC-nya udah gue nyalain, langsung tap. Oke, NFC-nya berfungsi dengan baik ya teman-teman. Ini masih bisa ngebaca flash gua. Dan dia di sini ada face unlock nih. Nah, tuh teman-teman, face unlock-nya berfungsi ya. Sama di sini ada fingerprint juga. Oke, cuma di sini teman-teman gua nggak tahu apa yang terjadi dengan HP-nya. Waktu kita unboxing kemarin, itu fungsi touch-nya normal semua, tapi sekarang nggak tahu kenapa tiba-tiba sisi sebelah sininya nggak bisa dipencet teman-teman. Nah tuh, gue udah coba komplain, cuman gimana ya, waktu unboxing ya videonya normal sih. Gue udah coba komplain mau retur atau kompensasi dana, cuman nggak bisa karena ya waktu unboxing 1 hari 2 hari pertama itu masih lancar banget teman-teman, dan sellernya pun bilang waktu sebelum dikirim unitnya masih normal. Dan pas gue pakai, padahal ini nggak pentok, nggak kena air juga, tapi tiba-tiba layarnya nggak bisa dipencet. Cuman mungkin kalau kalian pakai S Pen, kayak ini dia teman-teman, kalau kalian buka Note, nih, kalau kalian coret-coret ke ujung sini, nah dia bisa dipencet. Tapi kalau di sentuhan biasa nggak bisa. Dan di sini gue suka ya fitur untuk ngetik pakai coret-coretan gini, misalnya nih, review Samsung Note 10 Lite ya, walaupun ini S Pen OM tapi masih fungsional ya teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama lagi, habis ini kita langsung tes layar dari si Samsung Galaxy Note 10 Lite. Kita langsung buka YouTube, buka 4K video. Oke teman-teman, ini dia ya kualitas layar dari si Samsung Galaxy Note 10 Lite. Ini udah AMOLED 6,7 inch Full HD Plus, cuman masih 60 Hz. Di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, dengan layar seluas ini buat nonton video HDR 4K begini sih enak ya teman-teman. Smooth juga, warnanya hidup. Bahkan detail si jaring laba-labanya bisa kelihatan dengan baik ya. Dari segi layar untuk HP Samsung sih menurut gua nggak usah diraguin lagi ya. Buat multimedia masih enak dan bagus banget. Sip. Oke teman-teman, sekarang kita bakal tes kualitas speaker dari si Samsung Galaxy Note 10 Lite ya. Langsung gue fullin aja nih volumenya.
Oke teman-teman, untuk kualitas speakernya sendiri kenceng ya, walaupun dia masih belum stereo ya, masih mono di sini doang ya. Nah tuh, masih enak banget buat didengerin buat harian, kenceng juga. Bassnya ya cukup bagus lah, di kelas harga 1,8 juta. Ya buat dari segi speaker, Samsung Galaxy Note 10 Lite-nya masih bagus. Nice, kita langsung tes gaming. Oke teman-teman, sekarang kita bakal tes main PUBG ya di Samsung Galaxy Note 10 Lite. BTW karena dia ada minus di layar sebelah kirinya nggak bisa, jadi ini layarnya gue balik dulu supaya bisa mencet ke bawah. Ini kita buka setting. Untuk setting grafiknya dia bisa di smooth extreme, maksimal bisa di HDR ultra ya. Cuma di sini gue bakal main di smooth extreme aja. Kita langsung play. BTW sekarang jam 12, baterai gue di 58 ya. Kita lihat dia bakal berkurang berapa persen. It is showtime. Enemies ahead. Oke teman-teman, ini game gue udah beres ya. Sekarang jam 12.31, sisa baterai gue di 46% ya. Berarti dia untuk setengah jam main PUBG bisa berkurang sekitar 12% ya. Dan apakah dibilang baterainya awet? Ya standar dengan umur baterainya juga ya. Ini kan dia keluaran 2020. Berarti untuk main PUBG masih awet dan performanya enak sih. Smooth ya, beberapa kali ada frame drop tapi masih enak. Dan suhu HP-nya hangat aja, nggak terlalu panas, masih bisa ditoleransi ya, nggak panas yang gimana banget. Ya buat main game PUBG masih enak, mantap. Oke teman-teman, untuk hasil kameranya sendiri ya, nih kalian bisa lihat. Jujur gue suka sama kamera ultra wide-nya ya, apalagi tadi yang foto awal yang di outdoor ya. Kita bisa lihat itu taksinya kelihatan bagus. Ini juga kalau di dalam indoor juga hasilnya bagus ya. Dynamic range-nya cukup luas. Terus juga di sini tuh lihat, walaupun kondisinya mungkin nggak terlalu terang, masih cukup bagus kalau di dalam indoor ya, dalam ruangan gitu masih bagus. Dan untuk selfie-nya sendiri kalian harus cari lighting yang bagus ya supaya dapat hasil yang maksimal. Dan untuk foto night mode-nya sendiri, dia semua kameranya bisa night mode ya. Dari kamera wide tuh bisa kelihatan lebih bagus, kamera ultrawide juga bisa night mode. Sama kamera zoom 2 kalinya juga bisa. Oke, buat kameranya masih bagus, langsung kita cek videonya. Oke guys, kalau ini adalah hasil perekaman kamera belakang Samsung Note 10 Lite di resolusi maksimal 4K 60 fps ya. Sini 4K 60 fps nggak patah-patah kayak kamera depannya, tapi nggak bisa kayak gitu ya. Yang bisa jelasin boleh komen di bawah. Hasil bagus, detail, mungkin stabilisasi kalian bisa nilai sendiri ya. Nih fokusnya deketin. Oke guys, kalau ini adalah hasil perekaman kamera depan Samsung Note 10 Lite di resolusi Full HD 60 fps ya. Stabilisasi kalian bisa nilai sendiri. Hasilnya sini bagus. Sip. Oke guys, kalau ini adalah hasil perekaman kamera depan Samsung Note 10 Lite di resolusi 4K 30 fps. Ini agak ngeframe ya, patah-patah dan gak stabil, tapi hasilnya lumayan. Oke teman-teman, gimana untuk Samsung Galaxy Note 10 Lite dengan harga 1,8 juta ya, dengan minus susulan
nggak bisa touch sebelah kiri layar, cuman kalau pakai S Pen masih normal. Apakah masih recommended di 2024? Menurut gue pribadi dengan harga 1,8. Kalau misalnya unitnya ini normal ya, seperti awal unboxing, ini masih worth it ya. Cuman kalau mungkin ada minusnya tadi, mungkin harganya bisa lebih murah. Mungkin kalian bisa dapat di 1,6 mungkin, nggak apa-apa. Buat harian masih enak banget, baterainya masih awet, ngecasnya juga ya walaupun 25 watt masih cukup cepat ya, karena Samsung belum bisa ngecas yang cepet-cepet banget. Terus untuk dari segi chipset walaupun jadul Exynos 9810, tapi buat harian masih enak ya, apalagi skor Antutunya tadi di 400 ribuan. Dia ada NFC juga, ada in-display fingerprint, cukup cepet juga, face unlock-nya juga bisa. Terus untuk speaker masih oke ya, masih bagus. Dan dari segi layar masih diraguin, Super AMOLED Samsung emang udah paling bagus kalau buat multimedia. Sedangkan untuk gaming ada beberapa kali frame drop, cuman masih enak banget ya buat main PUBG ataupun main ML kayak di video awal pas unboxing. Ya mungkin segitu aja teman-teman untuk review dari si Samsung Galaxy Note 9 Lite ini dari gua. Like kalau kalian suka video ini, di skip aja kalau nggak suka. Sampai bertemu di video review berikutnya. Bye bye.